Jawabannya bukan apa yang kita hafal di dunia. Kalau Anda sekarang saya tanya siapa Tuhanmu, pasti dengan lantang Allah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jasad itu akan ikut ruh, dan disitulah mungkar nakir bertanya, man rabbuk, siapa Rabb, wa manabiyuk, siapa nabimu, wa madinuk, apa agamamu. Artinya 3 soalan ini akan ditanyakan. Jawabannya bukan apa yang kita hafal di dunia. Kalau Anda sekarang saya tanya siapa Tuhanmu, pasti dengan lantang Allah, Ustaz. Siapa nabimu, dengan lantang Muhammad, Ustaz. Apa agamamu? Ya Islam lah. Masa Katolik kan gitu. Pasti lantang kita. Tapi apakah kemudian setelah kita dikubur kita sanggup menjawab? Belum tentu. Karena jawaban-jawaban itu ditentukan dengan amalan dia. Apakah dia sudah mengamalkan perintah larangan Allah, mencintai Nabi, betul-betul mempelajari Islam, kan itu. Makanya di sini dihajatkan bantuan dari kita yang masih hidup. Berdoa kepada Allah agar dia bisa ditetapkan jawabannya. Karena penetapan jawaban itulah yang Allah katakan, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Allah akan tetapkan jawaban orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap. Itulah yang menjadikan selamat orang itu dari azab kubur. Karena Utsman ibn Affan kalau diingatkan dengan kuburan menangis. Tapi kalau diingatkan dengan neraka santai saja dia. Padahal neraka lebih dahsyat dibandingkan azab kubur, kan. Ketika ditanya wa mayubkika ya Utsman, apa yang membuat Anda menangis wahai Utsman? Maka Utsman mengatakan, wailakum, celaka kalian. Kuburan ini bisa saja dia raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Ingat, kuburan ini bisa jadi taman menuju taman-taman sorga, atau boleh jadi menjadi lubang menuju ke lubang neraka. Artinya menentukan selamat di akhirat, keselamatan di kuburan. Kalau selamat di kuburan, insya Allah kesananya mudah. Kalau tidak selamat di kuburan, maka dipastikan kesananya lebih sulit lagi. Makanya sebab itulah kita dianjurkan minta kepada Allah agar orang yang dikubur itu dimantapkan jawabannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, berdasarkan doa dalam salat jenazah tadi, minta kepada Allah agar Allah merahmati. Minta kepada Allah satu, agar dosanya diampuni. Minta kepada Allah yang kedua, agar dia dimantapkan jawabannya. Minta kepada Allah yang ketiga, agar Allah memberikan kasih sayangnya. Sehingga dengan kasih sayang Allah itulah Allah akan mengampuni dosanya dan Allah akan memantapkan jawabannya. 3 soalan ini. Kapanpun antum ziarah kubur, minta 3 soalan ini, 3 doa ini. Ya, datang ke kuburan, kemudian ucapkan salam, kemudian mendekat kuburan, dan jangan bakhil, jangan datang ke kuburan itu mendoakan orang yang dikubur itu saja. Pamannya kita menziarahi orang tua kita yang sudah meninggal. Jangan difokuskan kepada orang tua kita saja, tapi doakan juga orang-orang Islam yang dikubur di sekitarnya. Makanya ada doa yang diajarkan Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni akan dosa-dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan keimanan. Apa manfaatnya? Kenapa kita tidak fokus saja mendoakan orang tua kita? Kan memang tujuan kita kan menziarah orang tua kita. Kenapa pula yang lainnya kita doakan? Sebab kalau kita mendoakan orang muslim yang dikubur, umpamanya orang muslim ini mungkin ada 1000 kuburan di kuburan kaum muslimin di situ. Berarti kita akan mendapatkan pahala 1000 orang yang kita doakan. Itu kalau di kuburan itu ada 1000 kuburan tuh. Kalau 2000 kuburan, berapa banyak kita akan dapat? Kalau seandainya kemudian kita mendoakan bukan hanya kepada yang sudah meninggal, yang hidup pun kita doakan.
Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, atau Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, umpamanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan yang hidup dan yang mati. Yang hidup berapa? Siapa yang bisa ngitung yang hidup? Satu kota Batam aja kita tidak tahu berapa jumlahnya. Satu Kepri lagi, satu dunia lagi. Berarti kita dapat pahala itu sebanyak jumlah orang Islam yang kita doakan yang hidup. Loh, yang enggak, yang mati. Berapa jumlah yang mati? Itu manfaatnya kita mendoakan orang-orang yang beriman di sekitarnya itu, supaya kita dapat pahala juga. Itu masalahnya. Masuk bakhil orang tuanya kiri kanan, ngapain saya doakan katanya. Enggak begitu. Karena orang muslim itu kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu, baik ketika hidup ataupun ketika mati, saling mendoakan. Lah di antara adab doa itu adalah mengarah kiblat, bukan ngadap kuburan, bukan ngadap maisan, bukan. Mana arah kiblat? Pemain kuburan sebelah sini, arah kiblatnya ke sana. Jangan ngadap kuburan, ngarahkan ke kiblat. Ya, karena adab doa itu harus mengarah ke kiblat. Walaupun ada khilaf di antara ulama apakah kiblat doa itu ke langit, maknanya kita negakkan ke atas begini, ataukah ke arah kiblat yang dimaksud Ka'bah. Ini menjadi khilaf ulama. Tapi menghadap kuburan tidak boleh, karena kuburan bukan kiblat. Ya, kiblat itu ke Mekah atau ke langit, gitu ya. Baru di situ kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, kalau memang dia orang tua kita, kita katakan, ya Allah, ampuni kedua orang tua saya. Ya Allah, tetapkan jawaban kedua orang tua saya. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang tua saya. Dah selesai. Habis itu kita doakan saudara-saudara kita. Ya Allah, ampuni saya, orang tua saya, dan orang-orang Islam dimanapun, baik yang hidup ataupun yang mati di sini atau di mana saja di dunia ini. Itu berapa banyak kita ini pulang dari kuburan dapat pahala tuh. Ini adab yang pertama, ya, bahwa kita disuruh untuk mendoakan mereka. Yang kedua, apakah orang-orang itu merindukan kita? Pemain kita ziarah kubur kepada kedua orang tua kita. Apakah kedua orang tua kita itu rindu dengan kita? Senang kalau melihat kita di situ? Ini terjadi silang pendapat di antara ulama kontemporer atau ulama mutaqaddimun. Kalau saya mendengar fatwa daripada Syekh Shalih Fauzan, saya lihat di YouTube, ketika ditanya apakah orang yang datang ziarah kubur, ketika datang kita ke kuburan itu, orang-orang yang dikubur itu senang dengan kedatangan anaknya ketika menziarahi orang tuanya, maka kata beliau, iya, senang mereka dengan kedatangan kita. Tetapi senang di sini bukan menatap wajah kita, oh nampak sehat anaknya, alhamdulillah, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud senang itu karena mereka menanti doa-doa kita. Jadi mereka itu menanti doa-doa kita, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu manfaatnya bukan kepada orang yang mati, tapi ziarah kubur itu manfaatnya kepada orang yang hidup. Pada kita ini, kalau antum ziarah kubur, ibu bapak ziarah kubur itu manfaatnya untuk kita. Apa manfaatnya untuk kita? Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu kata Rasul, aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang boleh. Silahkan ziarah kubur setelah mantap iman para sahabat, karena di zaman itu kan kuburan jadi ajang maksiat, baik kesyirikan ataupun bid'ah. Makanya Rasul melarang, takut para sahabat terseret kepada maksiat. Tapi setelah kokoh keimanan para sahabat, Rasul mengatakan fazuruha, sekarang kalian ziarah kubur silahkan. Manfaatnya apa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah, supaya kalian mengingat akhirat, mengingat kematian, dan dilembutkan hati kita di situ. Ingat bahwa dengan mengingat akhirat, mengingat kematian, maka perkara-perkara besar di mata kita menjadi kecil, dan perkara-perkara kecil menjadi besar.